Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang dari 1051. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, pengertian. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perjinan itu dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan tatanan kehidupan. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, namun Islam menganjurkan kita untuk bergaul dengan teman atau sahabat yang memiliki akhlak mulia. Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Beberapa faktornya yaitu dipicu oleh cara berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus menutup aurat dengan baik. Selanjutnya, surat-surat dalam Al-Quran yang berisi penjelasan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-32 yang berbunyi, wala taqrubu zina innahu kana fahisatan wasa'a sabilan. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Asbabun nuzul atau latar belakang surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 yaitu, saat itu ada seorang pemuda yang meminta izin berzina kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Singkat cerita, pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berbuat zina. Rasulullah menjawab dengan sangat bijak. Beliau mengatakan, apakah kamu suka jika perbuatan zina itu terjadi pada ibunya atau saudara perempuannya? Lalu pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Itulah asbabun nuzul Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Selanjutnya, menelaah tafsir Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Ayat ini berisi larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan yang sah. Begitu juga dilakukan oleh sesama laki-laki atau gay, sesama perempuan lesbi, sedangkan perbuatan yang mendekati zina adalah semua perbuatan yang mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Beberapa contohnya yaitu melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang merangsang syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan birahi. Selanjutnya, memakai pakaian yang tidak menutup aurat juga akan mengundang nafsu syahwat, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 27 yang berbunyi, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. artinya, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ayat di atas menjelaskan peristiwa terbukanya aurat Adam dan Hawa. Para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia. Yang kedua, Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya.
mencegah kamu untuk menjalankan hukum agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Asbabun nuzul atau latar belakang dari Quran surat An-Nur ini yaitu ketika ada seseorang mengatakan bahwa anak laki-lakinya pernah menjadi pekerja orang ini dan anak laki-lakiku berzina dengan istrinya. Lalu dia menebus anak laki-lakinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Rasulullah menjawab, budak perempuan dan 100 ekor kambingnya dikembalikan lagi kepadamu, dan anakmu didarah sebanyak 100 kali, dan diasingkan selama 1 tahun. Dan kepada istri laki-laki itu, jika dia mengaku, merajamlah dia. Selanjutnya, menelaah tafsir Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Kandungan yang terdapat dalam surat tersebut, yang pertama, pelaku zina baik perempuan atau laki-laki dicambuk atau didarah sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Zina dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu zina munsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Yang kedua adalah zina gairu munsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Selanjutnya, ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan bahwa seseorang melakukan perbuatan zina. Yang pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Dampak buruk dari pergaulan bebas. Yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS. Yang kedua, penzina akan dihukum berupa dera sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Para penzina merusak dan mengotori tatanan kehidupan masyarakat. Merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Menghancurkan masa depan anak. Lalu yang terakhir adalah memicu perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, dan lain-lain. Hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan seperti AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil dari perzinahan, dan lain-lain. Memberikan efek jerah kepada orang lain. Lalu selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Dengan menutup aurat, maka kehormatan diri akan terjaga. Memilih teman pergaulan yang saleh, sebab teman saleh akan membawa kepada kebaikan. Menghindari tempat maksiat yang memberikan peluang atau kesempatan untuk berzina. Hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, menonton media yang mengandung pornografi. Yang kelima, mengisi waktu dengan kegiatan positif, seperti berolahraga, lari, dan sebagainya. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.